Shalom, selamat hari Sabat kepada teman-teman semua dimanapun berada. Kembali lagi bersama dengan saya, Ariel Kurnaidi, dan kita akan mempelajari pelajaran sekolah Sabat kita di kelas Cornerstone. Dan puji Tuhan, tidak terasa pada hari Sabat ini kita sudah tiba di pelajaran yang ke-10 dari triwulan ini. Itu artinya bahwa 2 Sabat atau 3 Sabat lagi kita akan mengakhiri triwulan yang ketiga di tahun 2021 ini. Dan judul pelajaran sekolah Sabat kita pada hari Sabat ini adalah bagian real estate. Dan ayat intinya diambil dari dalam kitab Yosua pasal 14 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, "Sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati." Pelajaran hari Sabat ini masih menceritakan dari kisah bangsa Israel. Di sini diawali dengan kedatangan Bani Yehuda kepada Yosua. Dan pada waktu itu salah seorang yang bernama Kaleb bin Yefune. Jika kita ingat bahwa Kaleb adalah salah satu pengintai yang diutus untuk mengintai, memata-matai, menjelajahi negeri Yeriko pada saat zaman Musa masih memimpin yang lalu. Dan kita ingat bahwa Kaleb adalah salah satu dari orang yang mengabarkan kabar baik tentang Yeriko, yaitu adalah Kaleb dan Yosua. Hanya mereka berdua yang memberitakan kabar yang baik. Pengintai-pengintai yang lain, mereka memberitakan kabar-kabar yang buruk. Tetapi Kaleb dan Yosua, merekalah yang berusaha untuk meneguhkan hati, menguatkan iman dari bangsa Israel, bahwa Tuhan akan tetap memberikan negeri Yeriko itu, tanah Kanaan itu, kepada bangsa Israel. Dan pada saat itu, Kaleb bin Yefune pada saat menghadap ke Yosua sudah berumur 85 tahun. Tetapi dikatakan bahwa pada hari ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah sekarang. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Di sini kedatangan Kaleb, istilahnya adalah dia menagih janji, ya, dia menagih haknya atas pegunungan yang dijanjikan oleh Tuhan. Oleh karena itu diberikannya lah kepada Kaleb Hebron untuk menjadi milik pusakanya. Kemudian setelah itu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian, "Katakanlah kepada orang Israel begini, tentukanlah bagimu kota-kota perlindungan." Untuk apa? Untuk menjadi tempat perlindungan bagi seseorang yang dengan tidak sengaja, dengan tidak ada niat lebih dahulu, membunuh sesamanya. Apabila seseorang itu dengan tidak sengaja, tidak ada niat jahat terlebih dahulu, tetapi dia membunuh seseorang, maka dia bisa melarikan diri ke sana, sehingga si penuntut tebusan darah itu tidak akan bisa untuk mengapa-ngapakan orang tersebut. Di sini dikatakan dia harus tinggal berdiri di depan pintu gerbang kota dan memberitahukan perkaranya kepada para tua-tua kota. Mereka harus menerima dia dalam kota itu dan memberikan tempat kepadanya, dan ia akan diam pada mereka. Apabila penuntut tebusan darah itu mengejar dia, pembunuh itu tidak akan diserahkan mereka ke dalam tangannya. Sebab ia telah membunuh sesamanya manusia dengan tidak ada niat lebih dahulu dan dengan tidak menaruh benci kepadanya lebih dahulu. Ia harus tetap diam di sana sampai ia dihadapkan kepada rapat jemaah untuk diadili, sampai imam besar yang ada pada waktu itu mati. Barulah si pembunuh itu boleh pulang ke kotanya dan ke rumahnya, ke tempat di mana ia, ke kota dari mana ia melarikan diri. Jadi di sini Tuhan memerintahkan agar bangsa Israel mereka menentukan kota perlindungan untuk melindungi diri mereka apabila mereka sedang dalam bahaya.
apabila mereka sedang dalam kesusahan. Kemudian di sini pulanglah Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manasye yang setengah itu dari mereka dan meninggalkan orang Israel keluar dari Silo di tanah Kanaan untuk pergi ke tanah Gilead, tanah milik pusaka yang mereka diami sesuai dengan titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Nah, setelah mereka pulang, kemudian singkat cerita, bangsa Israel mendengar bahwa Bani Gad, Bani Ruben, dan suku Manasye yang setengah itu, mereka mendirikan sebuah mezbah. Tetapi mezbah yang mereka dirikan itu bukan mezbah untuk Tuhan, tetapi untuk dirinya sendiri. Itulah sebabnya bangsa Israel itu marah dan berusaha untuk maju memerangi mereka. Pada saat bangsa Israel sudah bertemu dengan mereka, kemudian berkatalah bangsa Israel kepada orang-orang itu, "Apa macam perbuatanmu yang tidak setia ini terhadap Allah Israel, dengan sekarang berbalik daripada Tuhan dan mendirikan mezbah bagimu, dengan demikian memberontak terhadap Tuhan pada hari ini?" Kemudian mereka menjawab, "Tetapi sesungguhnya kami telah melakukannya karena cemas, sebab kami pikir di kemudian hari anak-anak kamu mungkin berkata kepada anak-anak kami demikian, 'Apakah sangkut pautmu dengan Tuhan Allah Israel? Bukankah Tuhan telah menentukan sungai Yordan sebagai batas antara kami dan kamu, hai Bani Ruben, Bani Gad? Kamu tidak mempunyai bagian akan Tuhan. Sebab itu kata kami, biarlah kita mendirikan mezbah itu bagi kita, bukanlah untuk korban bakaran dan bukanlah untuk korban sembelihan, tetapi supaya mezbah itu menjadi saksi bahwa kami tetap beribadah kepada Tuhan di hadapannya dengan korban bakaran, korban kesembelihan, dan korban keselamatan. Jadi tidak mungkin anak-anak kamu di kemudian hari berkata kepada anak-anak kami, kamu tidak mempunyai bagian pada Tuhan." Setelah Imam Pinehas dan para pemimpin umat serta kepala-kepala kaum orang Israel mendengar perkataan atau penjelasan dari Bani Gad dan juga Bani Ruben dan suku Manasye itu, kemudian mereka menganggap hal itu adalah baik. Mereka mengerti, menerima penjelasan yang sudah disampaikan, dan orang Israel memuji Allah dan tidak lagi berkata hendak maju memerangi mereka. Dan Bani Ruben dan Bani Gad menamai mezbah itu saksi. Oleh karena inilah saksi antara kita bahwa Tuhan itulah Allah kita. Nah, apa yang bisa kita ambil dari pelajaran sekolah sahabat kita pada hari Sabat ini? Di sini paling tidak ada satu pelajaran yang bisa kita ambil. Tuhan memerintahkan kepada orang Israel untuk menentukan suatu kota perlindungan di mana orang Israel bisa berlindung. Melambangkan apa? Melambangkan bahwa Tuhan itulah kota perlindungan yang sesungguhnya, kota perlindungan yang nyata, kota perlindungan yang real di dalam kehidupan umat-umat Tuhan. Seperti sekarang ini, apabila kita mempunyai masalah, apabila kita mempunyai kesusahan, biarlah kita datang kepada kota perlindungan itu. Sama seperti yang Tuhan perintahkan. Apabila orang itu sedang dalam kesusahan, sedang dalam permasalahan, biarlah dia datang ke kota perlindungan itu. Dan seperti kita sekarang ini, jika kita sedang menghadapi masalah, jika kita sedang menghadapi rintangan di dalam kehidupan kita, biarlah kita datang kepada kota perlindungan itu. Siapa itu? Itulah Tuhan sendiri. Kita harus tinggal di dalam Tuhan. Kita harus dekat dengan Tuhan. Kita harus menyerahkan permasalahan kita kepada Tuhan. Kalau di sini tadi mereka harus menyerahkan permasalahan itu kepada tua-tua, kepada penjaga-penjaga kota itu. Di sini kita diajarkan untuk kita menyerahkan perkara-perkara kita kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang menuntun kita di dalam kehidupan kita. Biarlah Tuhan yang menyelesaikan segala permasalahan kita. Biarlah Tuhan yang membuka setiap rintangan-rintangan di dalam kehidupan kita. Kita yakin bahwa Tuhan adalah Allah yang Maha Penolong, Allah yang Maha Kasih, yang selalu siap untuk menolong kita, umat-umatnya. Inilah video pembelajaran sekolah sahabat kita pada hari Sabat ini.
Dan kalau teman-teman semua suka, silahkan di like, komen di bawah. Dan kalau yang belum subscribe, saya ingatkan untuk di subscribe dan nyalakan tombol loncengnya, supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi jika saya mengupload video pembelajaran terbaru. Sampai jumpa di Sekolah Sahabat yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.